Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Wiljarwe. Sudah sangat lama ya saya tidak upload video. Dan kali ini saya kedatangan cushion seat dari Dunlopillow. Jadi ini merek Dunlopillow. Dan kalau pengen tahu, ini harganya 215.000. Saya beli di Shopee. Jadi nanti teman-teman ada linknya di deskripsi ya kalau mau membeli cushion seat seperti ini. Ini sendiri ukurannya tebalnya 7 cm dengan ukuran 40 x 40. Jadi untuk kursi roda saya, ini kursi roda yang dulu pernah saya review, kursi roda Ultiran, kursi roda dari UCP Ultiran. Nah ini pas sekali dengan ukuran cushion seat yang 40 x 40. Terus kemudian saya memilih yang 7 cm karena memang saya ingin membutuhkan dudukan yang lebih tinggi, jadi saya memilih yang 7 cm. Lumayan tebal ya, 7 cm. Nah terus kemudian untuk di deskripsi ini memang di deskripsinya itu bahannya adalah latex. Jadi kenapa saya memilih latex? Latex itu insya Allah bahan yang baik untuk pengguna kursi roda. Jadi untuk duduk lama ini tidak keras, lembut, dan sehingga akan mengurangi resiko dikubitus. Terus kemudian ternyata setelah datang, jadi saya pesan di Shopee seharga 215 itu dengan ketebalan 7 cm, dan ada yang tebalnya itu cuma 5 cm tetapi harganya 250.000. Jadi ini lebih tebal tetapi lebih murah gitu ya. Nah ternyata setelah sampai, walaupun sama di deskripsi itu bahannya latex, tetapi ternyata ini bahannya ini ada 2 lapis gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ketika ini saya tekan ya, nah ini saya tekan itu agak keras, tetapi yang bagian sini, bagian atas ini sangat lembut gitu ya. Jadi lah ini saya tekan dengan kekuatan yang sama, ini agak keras, dan yang bagian sini sangat lembut. Jadi memang ada sekitar 5 cm ya, 5 cm yang berbahan agak keras, terus kemudian yang 2 cm bahannya sangat lembut. Jadi karena di sini tidak ada resleting sama sekali, jadi saya tidak dapat membukanya, dan sangat sayang kalau mau saya buka jahitannya gitu ya. Jadi ya hanya kemungkinan bahan yang dasarnya itu, bahan yang bagian bawah itu entah rebonded ataupun memory foam, saya kurang tahu juga. Nah baru yang 2 cm itu bahan latex. Jadi kemungkinan tidak full latex ya teman-teman. Makanya kok setebal 7 cm itu lebih murah daripada yang setebal 5 cm gitu ya. Ternyata di deskripsi sama, tetapi ternyata setelah datang memang berbeda. Tetapi ada keuntungannya teman-teman. Jadi kalau bahan atasnya ini memang latex kan, tetapi sangat lembut. Jadi kalau kemungkinan kalau dia full latex bakal amblesnya agak lumayan dalam gitu ya. Walaupun nanti dia kembali, karena memang bahan latex itu lembut dan gampang untuk kembali gitu ya. Tidak, kalau dia kempes bakal kembali lagi gitu. Nah jadi untuk yang menginginkan ketinggian lebih tinggi gitu ya, ini sangat cocok karena dia ketika diduduki dia tidak terlalu amblas, tetapi atasnya sangat empuk, jadi akan mengurangi resiko dikubitus. Terus kemudian bahan luarnya ini, bahan covernya itu adalah kulit sintetis. Nah dimana kulit sintetis ini ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kekurangan yang pertama kita bahas kekurangan. Untuk kekurangannya, kalau kena kulit secara langsung itu akan terasa panas ya. Jadi kalau teman-teman ada yang misalkan terbiasa dengan duduk di kursi roda tanpa alas, langsung pantat gitu ya, pantat kena kulit kena alas duduknya, itu akan sangat panas dan itu akan menyebabkan iritasi, bahkan dikubitus gitu ya. Nah makanya kalau bagi teman-teman yang menggunakan alas berbahan kulit sintetis, harapannya pakai celana ataupun pakai alas kain sehingga tidak langsung terkena kulit. Itu kekurangan dari bahan kulit sintetis. Tetapi kelebihan bahan kulit sintetis ini adalah
ketika dia misalkan kita karena kita tidak mampu menahan pipis gitu ya, itu ketika kita misalkan tembus, ya udah membersihkannya sangat mudah gitu ya, tinggal dilap kain kain basah ataupun disiram dengan air, kemudian dikeringkan, sudah langsung kering. Berbeda dengan misalkan kita bahan kain ataupun bahan bawaannya kursi roda ini bahannya apa ya, kanvas gitu ya, kayak kanvas itu. Jadi ketika memang tidak panas, tetapi ketika dia terkena pipis ya udah harus dibersihin, walaupun tidak tembus ke busa, tetapi butuh waktu yang agak lama untuk mengeringkan kainnya itu tadi. Itu beberapa yang perlu diketahui ketika teman-teman ingin membeli cushion sheet. Dan setelah saya pakai selama seminggu gitu ya, saya sudah membeli ini selama seminggu dan saya pakai, alhamdulillah tidak ada keluhan apapun. Jadi saya yang duduk biasanya itu rata-rata sehari itu duduk 12 jaman gitu ya, 8 sampai 12 jam, bahkan kemarin itu karena acara padat itu sampai 14 jam. Itu tidak ada keluhan apapun. Jadi alhamdulillah di kulit tidak iritasi ataupun tidak ada luka tambahan gitu ya. Karena kalau untuk sementara ini saya ada sedikit luka memang, tetapi luka lama gitu ya. Itu mungkin dari saya. Kalau teman-teman punya rekomendasi cushion sheet yang lain, tentu saja kalau yang lebih mahal banyak gitu ya. Tetapi yang untuk harga 200-an ribu yang paling recommended yang saya saranin ya ini. Nah, kemarin setahun yang lalu saya beli yang bahan seperti ini ya, dan ini penampakan setelah setahun. Jadi ini seharga 90-an ribu. Jadi kalau yang 90 ribu itu yang double layer seperti ini di tengahnya ini, terus kemudian yang atasnya ada sarang lebahnya, di bawahnya juga ada. Jadi ini double layer, itu seharga 90 ribuan, dan kemarin saya cek harganya masih kisaran segitu gitu ya. Itu penampakannya seperti ini. Ini saya beli di bulan Juli yang lalu dan saya membuat video ini juga bulan Juli. Ini ada beberapa yang sobek, tetapi secara keseluruhan juga bagus gitu ya. Jadi tergantung teman-teman budgetnya di harga berapa. Kalau budgetnya di 100 ribuan, ini saya rekomendasikan karena memang selama setahun saya menggunakan ini juga tidak ada kendala apapun. Tetapi tentu saja kalau kekurangannya adalah ketika kena tembus gitu ya, kena pipis, ya udah harus dikeringkan, dicuci, dikeringkan karena tembus sampai dalam. Covernya cuma kain, ini cover bawaannya. Ini selama setahun juga seperti ini penampakannya. Kemudian dalamnya seperti ini. Nah, makanya karena sudah seperti ini ya, sudah setahun, dan juga untuk buat cadangan juga gitu ya, makanya saya beli yang ini. Karena saya juga membutuhkan ketebalan yang lebih tinggi. Nah, itu perbandingan antara cushion sheet yang 100 ribuan dan 200 ribuan. Jadi mungkin itu video dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, ada komen ataupun rekomendasi cushion sheet yang lain, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.